Oke teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Market agak cenderung turun. Hasil FOMC meeting semalam saya belum nengok hasilnya seperti apa karena saya sudah jenuh dengan FOMC dengan pemangkasan suku bunga atau naik belum tentu naik juga. Yang penting arah market itu akan ke atas sampai akhir tahun. Prediksi saya tetap kalian Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi ya, bisa cuan ataupun membeli dadakan semua tanggung jawab masing-masing. Akan tetapi yang saya lihat di sini BTCD-nya turun, jadi yang lain ke bawah turun. Ini yang menarik BTCD-nya juga terjun. Ini Bitcoin-nya turun, BTCD-nya terjun. Artinya kayaknya akan masuk ke altcoin season tuh kalau menurut TA yang saya amati itu akhir Juli sampai Agustus. Jadi kita harus sabar dikit lah. Yang penting sabar, yang penting cuan gitu ya. Kalau saya lihat di sini banyak sekali yang pasang lepret tingkat dewa. Jadi penurunan ini bisa likuidasi ya. Ambil apa paling short squeeze saja ke bawah, ambil liquid ya. Kalian bisa kesempatan untuk tambah muatan. Menurut saya tambah muatan karena BTC season itu sudah BTC season dengan ditandai dengan indikator BTCD-nya itu sudah dipucuk sejak lama, belum turun-turun dan puncaknya di 65, kemudian turun ke 60, ke 58, naik lagi 40, naik lagi 60 dan ini mulai terjun lagi ke 48. Arahnya akan longsor ke bawah. Dan dilihat fear and greed-nya di 22 sudah naik, sudah nggak begitu takut ya, udah mulai netral karena kemarin sempat ke 13 sepanjang sejarah yang bear market aja paling kemarin 15-16, kemarin sempat 13, betul-betul orang pada takut ya. Altcoin seasonnya ini juga 47/100 ini angkanya bagus menurut saya, akan lanjut pump ke atas. Kita tinggal sabar saja. Kalian bisa masuk koin-koin yang nggak ngasal ya. Ada BTC, ada BNB, Solana, XRP, Uniswap, Fan, Aster, Polygon, PP, ARB, Sui, ya yang bagus-bagus saja. Bisa juga ini nanti akan peralihan ke altcoin season bisa terjadi kalau menurut saya ya, mudah-mudahan terjadi, bisa masuk ETH dan ada info juga BTC ini sudah murah katanya, jangan sampai takut. Kondisi sekarang itu sudah murah ya, banyak info-info sih sebetulnya. Kalau PP sih ordernya naik terus, ini turun juga nggak seberapa kok, cuma 2% saja, 0,05 satu harganya ya, 0,51. Kemarin kan sempat 20 triliun kan waktu turun, MC-nya ini sudah 21,7, puncaknya tadi ya 21,7, ini 21,4 triliun, jadi turun hanya 2% saja. Pemegangnya ini naik terus ya, pemegangnya naik terus. Ini koreksi, saya rasa ngambil likuidasi yang pasang lepret-lepret. Biasanya kalau cenderung ada berita yang positif, malam VOMC, kemudian Selat Hormuz dibuka, perang usai, itu banyak sekali yang pasang-pasang lepret. Makanya jangan ngasal pasang lepret-lepret, bahaya menurut saya. Yang modal-modal kerucuk-kerucuk kecil-kecil ya jangan ya. Bahaya pokoknya kalau yang lepret-lepret ya. Pokoknya kita harus, ya ini musuhnya di sini kan ada trader macam-macam lah ya. Ada trader dan tetek bengek ya. Pokoknya kita harus yakin. Tadi ada berita juga BTC itu udah waktunya masuk kembali. Ini kodok hijau ada apa ini? Kodok hijau. Kodok hijau PP. Soalnya sekarang tuh banyak meme coin yang mengatasnamakan PP karena itu tadi apa? Banyak sekali yang mengatasnamakan PP karena koin-koin yang lain itu sudah nggak ada yang potensi. Meme koin lain itu pada hancur semua ya, terlempar dari top CMC. Jadi sempat untuk peluncuran meme koin yang biasanya rame pun sepi dan sekarang merembet lagi koin-koin yang PP. Kita kan lihat ini ya. Mari kita jujur tentang PP. Saat ini PP berada di level harga
mikro sekitar 0,0029 ya, dengan kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar. Artinya harganya sudah sangat dipengaruhi oleh spekulasi murni, bukan utilitas. Ya, memang begitu perhitungannya, terlihat gila di atas kertas. Bahkan pergerakan harga kecil pun dapat menciptakan angka yang mengubah hidup. Itulah mengapa koin meme menarik perhatian. Saya pribadi telah memegang sekitar 5 juta PP selama 6 bulan terakhir, dan jujur saja pengalaman ini mengajarkan satu hal yang jelas. Ini bukan investasi yang didorong oleh fundamental, ini tentang sentimen, siklus, likuiditas, dan gelombang HIP. Secara histori PP sudah menunjukkan pergerakan eksplosif hingga mencapai ATH 0,0028, tetapi mengungguli kenaikan seperti itu tidak pernah dijamin. Setiap kenaikan harga selalu diikuti oleh penurunan harga yang sama. Ya, ini udah turun banyak ya, udah turun banyak, dan PP ini belum mencapai puncak barunya. Dibanding Shiba dan Doge yang kenaikannya sampai jutaan persen, PP itu belum. Ya, PP belum, dan holdernya Shiba sudah jutaan, ini belum sampai jutaan. Akan tetapi kita lihat dari berbagai macam koin-koin meme yang sangat menarik dan luar biasa, termasuk menjadi pemenang itu PP, karena tidak pernah terlempar dari top CMC papan atas. Yang lain kan sudah pada hilang. Jadi saya masih menjagokan PP. Tapi kalian tetap riset sendiri ya, dalam dunia kripto sangat berbahaya. Kalau PP sendiri, saya meyakini itu karena kalau melihat daripada hitung-hitungan utilitas yang jelas, ya sekarang kita ngomong secara real saja. Bagaimana koin-koin yang punya proyek-proyek jelas, dulu Metaverse, blockchain, sekarang bejibul. Apa yang terjadi? Sia-sia. Proyek apaan, kentut atau proyek dobolan, proyek macam-macam menurut saya. Kasar dikit orang Tegal. Itu percuma kalau nggak ada investor, kalau nggak ada dana yang masuk. Proyek itu kan membakar-bakar uang. Ya, sebagai contoh, yang namanya Polygon Real Project, layer 2-nya daripada ETH yang tertua, sekarang harganya memble, MC-nya kalah dengan PP, ya kan? Kemudian dibilang Cardano, koin yang utilitas jelas, blockchain yang jos pokoknya, bisa dibilang BTC-nya Asia. Orang Jepang tuh sampai long invest sampai 10-20 tahun, mikirnya jauh ke depan itu di Cardano. Apa yang terjadi sekarang? Ya mungkin ke depannya akan naik jutaan persen, ya bisa saja. Tapi yang terjadi sekarang, Cardano kalah dengan Dogecoin yang hanya dulu itu lelucon. Itulah karena di sini adalah yang penting komunitas holdernya banyak. Biar proyeknya jos, nggak ada investor, nggak ada uang masuk, nggak ada holder, ya sama juga bohong. Ya Dogecoin apa proyeknya, nggak ada kan. Shiba proyeknya juga baru-baru kemarin, awal-awalnya juga Shiba Doge itu hanya koin-koin lelucon, akan tetapi peminatnya banyak, investornya banyak, tumbang-tumbangan uang di sini. Ya itu jadi pemenang. Ya salah satu contoh BTC. BTC apa? Ya BTC karena desentral, komunitasnya terbesar di situ. Hitung-hitungan matematikanya, kalau yang beli banyak, investornya banyak, kapitalisasi yang gede, paling besar 1-2 paus ataupun investor holder kabur, yang lain banyak yang mempertahankan dan banyak yang membeli juga. Ya seperti PP, biar orang yang pada jual sampai harganya turun jatuh, akan tetapi MC-nya masih di top CMC papan atas dan holdingnya nambah terus, dan nggak pernah PP jatuh sampai 1 triliun, 2 triliun, 4 triliun, ataupun di bawah 1 triliun. Saya bahas di tahun 2023 itu berapa, belum sampai 4 triliun. 3,5 naik 4 kali lipat pas 160 triliun di tahun 2024 di bulan 11 itu. Dan sekarang pun yang ikut saya masuk tahun 2023
awal ikut saya, itu pun sekarang 21 triliun padahal kemarin saya bahas 3,5 triliun, artinya pun naik 7 kali lipat walaupun harganya turun. Jadi itu real, fakta dan nyata bahwa kripto itu memang yang penting sesuai dengan apa namanya holdernya dan investornya. Sekarang kalau secara fundamental, kalau dulu kan, ya sekarang yang koin-koin yang punya project kan banyak punya fundament bagus. Salah satu contoh Gala, ya Gala, MetaPlus, ya kemudian Sandbox, ya game ada segala macam, projectnya jalan bagus. Apa yang terjadi? Hancur memble jadi abu, ya tahu-tahu debtnya dengar-dengar nyuri maling. Ada Saitama dulu, ada Setmoon, mana projectnya bagus, utilitasnya nyata, tapi hancur karena bobroknya developer. Itu begitu. Makanya BTC nggak ada project kok hebat terbang tinggi karena yaitu tadi desentral ini antara supply dan demand sesuai permintaan, nggak ada di tahu-tahu didam sama debtnya seperti koin kemarin Libra, ya ada Squid Game, macam-macam. Juga kemarin salah satu contoh kalau kita cerdas kemarin hancurnya Repdo itu karena mereka mainkan kontrol sama debtnya sama pos yang menghancurkan. Seperti yang sekarang lagi terjadi koin Beat. Ya walaupun koin Beat umpamanya ada proyek yang hebat akan tetapi koin-koinnya masih terkunci dan yang beredar baru sedikit dan dikuasai hanya beberapa gintir paus ataupun debtnya dimainkan sama dia, ya habis. Kita nggak bisa untuk diharapkan walaupun ada proyek nggak bisa diharapkan itu untuk kita long invest jangka panjang seperti kemarin Beat diberitakan proyek apa, ya itulah yang penting. Itu juga desentralisnya itu seperti PP kan debtnya sendiri sudah mengatakan bahwa PP ini sudah diserahkan sama komunitas, ya serahkan komunitas sesuai supply and demand, maju mundurnya sesuai komunitas. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tidak ada pre-sale, pra penjualan, airdrop, sampai Vitalik saja yang biasanya dapat upeti dari koin dari debt meme coin itu pun membeli PP. PP itu koinnya murni, nggak ada yang dibagi-bagi, kecuali kalau saya umpamanya punya exchange, saya borong PP 1 triliun kemudian saya bagikan itu untuk hadiah yang pada buka di bursa exchange dia lah, itu untuk promosi, tapi bukan dari debtnya dari kita yang membeli dan kemudian kita bagi-bagikan. Itu berbeda ya dengan pre-sale atau pra penjualan awal. Kalau turun sekarang paling-paling ya likuidasi yang pada pasang short ya akan lepret-lepret, akan dibersihkan dan selalu 80% beritanya itu kalau turun itu pasti banyak yang likuidasi. Pokoknya yakin dan semangat saja koin-koin yang bagus-bagus, nggak usah pakai panik lah ya. Nggak usah pakai panik, kalau kita panik ya kita stres sendiri ya. Pokoknya PP yang penting kita holding sampai cuan gitu aja. Kan ada koin-koin yang lain juga bukan hanya PP saja ya. Hari ini saya cuan luper di koin Plasma XPL. Sekarang Plasma XPL nih ya, ordernya belum ada. Holdernya itu belum ada, masih sedikit, tapi itu real project. Project itu jangka panjang, cuma itu project untuk stable coin ya, yang khusus dirancang untuk stable coin dengan pengiriman USDT itu gratis. Saya juga pernah gratis ya, dari luar dikirim ke Indo itu gratis melalui blockchain itu. Kemudian kita lihat sebentar ya koin yang dibilang bagus-bagus. Kemarin dibilang bagus-bagus sih Beat tuh, hancur minyak kan. Sampai 44% dalam 24 jam turunnya hancur. Katanya project bagus ya. Begini yang kondisinya project pun kalau masih dipegang debtnya ataupun apa namanya koin yang beredar masih sedikit dimainkan ya kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita berpengalaman dari Doge dan Shiba, nggak bisa hilang kripto itu yang namanya pasti ada meme coin. Jadi meme coin yang ribuan bahkan jutaan itu pasti ada yang lolos salah satu terseleksi alam dengan komunitas. Maka PP digadang-gadang menjadi raja meme coin ataupun akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi begitu aja. Jadi akan bermasa panjang, akan
selalu ada seperti Shiba dan Doge dan Doge ataupun Shiba yang masuk awal-awal tahun 2020 itu udah cuan luber. Ya, cuan luber karena di tahun 2020 pun Doge harganya itu berapa? 20 perak, 30 perak kawan. Kakak saja 50 perak sudah dijual karena dia hobi nambang, dia pemain dari tahun 2013 dulu. Kemudian Shiba 0 di belakang koma itu kepotong ada 6 di belakang koma, nolnya kepotong. Sekarang nolnya udah 5 ya, tadinya kan 1,3 rupiah dipotong 5, katanya dipotong 6 karena harganya kan 0, kan 0, sama dengan PP. Kalau PP kan memang lebih sedikit daripada Shiba pasokannya dan memang nggak dikontrol sama Dep ya. Kalau ini Shiba masih ada namanya Sitoshi ya, Sitoshi nama samaran itu untuk Shiba ya. Dan ya sudah makan banyak cuan, banyak yang sangkut juga ya. Begitulah di dalam dunia kripto, apalagi meme coin kayak PP yang BTC pun bisa turun. Akan tetapi kalau komunitasnya kuat, holdernya sudah banyak, dan ya saya rasa akan aman-aman saja, harga akan kembali lagi. Yang jelas kan emas ataupun investasi yang lain kan, kalau emas juga kan masih ditambang terus, nggak ada habisnya di dalam bumi. Dan investasi di uang fiat ya, uang fiat juga dicetak tiap butuh kan, dicetak ya, lama-lama nilainya hancur ya kalau pemenang jangka panjang karena pasokannya hanya 21 juta dan kelihatannya kemarin 19 juta apa udah 20 juta yang sudah ditambang. Jadi itu menangnya di PTC memang diciptakan untuk itu, untuk apa, menanggulangi dari inflasi itu ya. Kita harus sabar lah. Ya ini koin bet juga hancur minyak aja ngoceh sudah. Ya masih pagi, masih agak ngantuk kawan ya. Yang penting tunggu aja, nanti beritanya biasanya kalau lagi kayak gini tuh pasti pada pasang lepret dan 80% 90% kayak gitu biasanya, kemudian dilikuidasi sama mereka. Apalagi PP mau dibilang model apa juga, nyatanya si Canary Capital juga mengajukan ETF kan, peninjauannya sampai nanti akhir tahun untuk di-uploadnya kapan nggak ngerti. Kalau BTC-nya itu BTCC-nya udah turun 5 ke 8 ya. 58 dah waktunya harus terjun ya, mudah-mudahan peralihan lah. Kalau kita lihat TA-nya tuh tinggal turunnya saja karena puncaknya udah BTCC di 65. Oke ya, nanti gampang siang bikin video lagi. Saya rasa untuk pagi ini ya hanya suguhan untuk kalian supaya tambah semangat dan tidak perlu ketakutan ya. Naik turun hal yang biasa, dan waktu tahun 2022 kan hancur lebur kayak jadi abu, nyatanya tahun 2024 gila naik semua kan, bahkan PP juga terbang tinggi. Kemudian 2025-nya 2,1 miliar untuk BTC. Oke ya, tetap Dior bisa sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, jos.